Selamat datang kembali di sesi bedah sumber kita. Kali ini kita nyelam ke topik yang rasanya relevan banget buat semua orang. Harga diri atau self-esteem. Hmm, Anggapan umumnya kan gini ya, kasih pujian, pastikan anak sukses, bangun rasa percaya diri, nah nanti harga dirinya bakal bagus. Logis kan? kedengarannya sih logis ya. Tapi sumber yang Anda bawa nih, khususnya bab 17 dari buku Self Theories karya Carol Dweck, judulnya Kesalahpahaman tentang Harga Diri dan Cara Menumbuhkannya, ini kok kayaknya menantang keras pemahaman umum tadi ya? Tepat sekali. Bab 17 ini memang semacam puncak kesimpulan dari riset puluhan tahun yang dibahas di bab-bab sebelumnya di buku itu. Jadi dia ngajak kita mikir ulang secara fundamental gitu ya. Apa sih harga diri itu, fungsinya apa, dan yang paling penting, gimana cara efektif numbuhinnya berdasarkan bukti riset. Ini bukan sekedar opini loh, tapi sintesis temuan penting. Jadi, ya misi kita hari ini bongkar miskonsepsi umum soal harga diri yang disorot bab 17 ini, terus kita pahami perspektif alternatif yang lebih menjanjikan yang ditawarkan berdasarkan riset-riset tadi. Siap nih lihat harga diri dari sudut pandang yang mungkin agak beda. Siap banget. Oke, mari kita mulai dari resep umum pertama. Bangun kepercayaan diri anak dulu, baru deh mereka bakal tangguh hadapi tantangan. Kan sering kita lihat ya, anak yang kelihatan pede gitu dari awal, kayaknya lebih lancar aja gitu hadapi tugas sekolah atau kegiatan baru. Itu kan asumsi kuat banget di masyarakat. Iya, itu memang intuisi kita. Tapi, nah, disinilah bab 17 langsung kasih temuan yang ya bisa dibilang menohok lah. Merujuk ke riset kayak studinya Henderson and Dweck tahun 90 tentang transisi siswa ke SMP. Oh, yang itu ya? Iya, mereka nemuin kalau tingkat PD siswa sebelum masuk SMP itu ternyata bukan prediktor kuat gimana mereka bakal ngatasin kesulitan akademik di lingkungan baru yang lebih nantang itu. Oh iya. Justru banyak siswa yang awalnya pede banget, malah jadi yang paling goyah. Motivasi turun drastis pas ketemu materi sulit atau nilai jelek. Terutama, ini penting, terutama buat siswa yang yakin kalau kecerdasan itu bakat bawaan, nggak bisa berubah. Yang disebut entity theory itu. Tunggu sebentar. Jadi rasa percaya diri tinggi di awal malah nggak banyak nolong pas beneran susah. Itu agak, bikin kaget sih. Terus apa dong yang lebih penting menurut riset yang dirangkum di bab 17 itu? Yang ternyata lebih krusial, menurut temuan-temuan ini, itu bukan sekedar punya rasa pede di awal, tapi kemampuan buat mempertahankan rasa percaya diri itu saat menghadapi kesulitan, kegagalan, atau kritik. Ah, oke. Mempertahankan ya? Iya, kemampuan untuk nggak jadi defensif, nggak nyalahin orang lain, dan tetap termotivasi buat nyoba lagi. Dan kemampuan ini ternyata lebih susah dimiliki sama mereka yang percaya kecerdasan itu tetap. Jadi intinya sih bukan cuma rasa pedenya, tapi ketahanan mental pas kebentur. Oke. Poin penting itu. Sekarang gimana soal resep kedua, pengalaman sukses? Bukannya logis ya kalau rentetan keberhasilan bakal bangun mental kuat, pengalaman menang terus pasti bikin kita lebih berani dong hadapi tantangan berat berikutnya. Saya kira itu rumus pasti. Iya, kedengarannya logis. Tapi bab 17 lagi-lagi ngingetin kita soal studi klasik yang wah pengaruhnya gede banget dari Dweck sendiri tahun 75. Hmm, Studi ini spesifik ngeliat anak-anak yang nunjukin pola respons tak berdaya, helpless response gitu pas gagal. Mereka cepat nyerah, nyalahin diri sendiri, performanya anjlok. Nah, di studi itu ada dua kelompok intervensi. oke. Satu kelompok dikasih terapi sukses. Jadi mereka dikasih soal gampang, terus biar selalu berhasil. Tujuannya ya itu, bangun PD lewat sukses beruntun. Dan kelompok kedua? Kelompok kedua, nah ini beda. Nggak dikasih sukses terus-menerus, malah dikasih tugas yang nantang, termasuk yang mungkin bikin mereka gagal. Tapi, yang krusial, mereka dikasih pelatihan ulang atribusi. Pelatihan ulang atribusi. Maksudnya? Mereka diajarin secara eksplisit buat ngaitin kegagalan itu bukan sama kurangnya kemampuan, bukan saya bodoh, tapi sama kurangnya usaha, saya perlu coba lebih keras, atau penggunaan strategi yang kurang pas, saya perlu cari cara lain. Wah, ini nih bagian yang bikin penasaran. Hasilnya gimana? Siapa yang jadi lebih tangguh hadapin kegagalan setelah intervensi itu? Salah satu fondasi argumen di bab 17. Kelompok yang cuma dikasih terapi sukses, ternyata nggak nunjukin perbaikan dalam cara mereka hadapin kegagalan di akhir riset. Nggak ada perbaikan. Nggak ada. Bahkan beberapa kelihatan lebih rapuh. Lebih gampang nyerah pas dikasih soal sulit lagi. Mereka kan nggak belajar memaknai kegagalan secara beda. Waduh,
Sebaliknya, kelompok yang diajarin ngaitin kegagalan sama usaha dan strategi itu nunjukin peningkatan dramatis dalam ketangguhan. Mereka nggak gampang nyerah, bahkan ada yang performanya lebih baik loh setelah ngalamin kegagalan. Seolah kegagalan itu malah jadi pemicu. Wow. Jadi cuma ngebanjirin anak dengan sukses gampang itu ternyata nggak bangun ketahanan sama sekali ya. Malah bisa jadi kontraproduktif gitu pas mereka beneran hadapin tantangan nyata. Ini beneran nantang cara pandang umum banget sih. Persis. Pesan kuncinya dari studi ini yang relevan banget sama bab 17 adalah bangun otot mental buat nyadepin dan belajar dari kegagalan itu jauh lebih penting daripada sekadar ngumpulin rentetan kemenangan gampang. Tanpa ngubah cara pandang soal gagal, sukses itu malah bisa bikin pukulan kegagalan jadi kerasa lebih sakit. Oke. Ini beneran ngubah perspektif soal sukses. Nah sekarang, kita masuk ke alat ketiga yang paling sering jadi andalan nih, pujian. Terutama pujian buat kecerdasan atau bakat. Wah, pinter banget kamu. Kamu emang berbakat ya? Rasanya ini hal positif kan? Cara kita nunjukin apresiasi, motivasi. Saya sendiri kadang refleks gitu sih. Wajar kok. Tapi saya nangkap kesan dari ringkasan bab 17, yang nyebut bab 15 dan 16 juga, kalau sumber ini kritis banget sama jenis pujian ini. Di mana sih letak masalahnya? Bukannya seneng ya dipuji pinter? Pertanyaan bagus. Dan ini emang salah satu miskonsepsi terbesar yang dibongkar di bab 17 berdasarkan studi-studi kayak yang dilakuin Mueller and Dweck tahun 98. Oke. Masalahnya itu bukan di niat baik yang muji, tapi di pesan tersembunyi yang diterima si anak pas kita muji sifat atau label kecerdasan mereka. Pesan tersembunyi. Iya, pujian kayak kamu pinter. Itu secara nggak langsung ngajarin anak kalau nilai mereka itu ya terletak di label pinter itu. Dan kalau kepintaran itu sesuatu yang mereka miliki, kayak sifat bawaan gitu, bukan sesuatu yang mereka kembangkan. Oke, saya mulai nangkep nih arahnya. Terus gimana pujian pinter ini bisa bikin rapuh kayak yang disimpulin bab 17? Ini ngarah ke apa yang disebut harga diri bersyarat atau contingent self-worth. Jadi anak belajar kalau mereka ngerasa berharga atau disayang itu hanya jika mereka bisa terus buktiin kepintaran mereka. Biasanya ya dengan dapat nilai bagus atau ngerjain tugas cepat dan gampang. Akibatnya? Akibatnya, mereka jadi takut ambil resiko atau nyoba hal sulit yang mungkin bikin mereka kelihatan nggak pintar. Fokus mereka geser dari tujuan belajar pengen nguasain materi, pengen berkembang, jadi tujuan performa, pengen kelihatan pintar, pengen dapat pujian. Waduh. Ini kayak bangun rumah harga diri di atas pondasi yang goyang gitu. Kelihatan bagus pas cuaca cerah, pas tugasnya gampang, tapi gampang ambruk pas ada badai, pas tugasnya sulit atau gagal. Ya ampun. Jadi niat baik kita muji biar anak seneng dan pede, malah bisa punya efek samping yang nggak kita pengen ya. Bikin mereka jadi alergi sama tantangan karena takut label pinternya hilang. Itu implikasinya serius juga ya buat cara kita komunikasi. Tepat sekali. Studinya Mueller and Dweck itu nunjukin dengan jelas. Anak yang dipuji karena cerdas cenderung milih tugas gampang di kesempatan berikutnya, biar pasti sukses dan kelihatan pintar lagi. Oh gitu ya? Mereka juga lebih gampang nyerah pas hadapin kesulitan. Dan bahkan ada yang cenderung bohong soal nilai mereka biar tetap kelihatan pintar. Bab 17 juga ngingetin kalau praktek muji kecerdasan berlebihan ditambah ngasih sukses yang terlalu gampang, itu bisa numbuhin rasa berhak atau entitlement. Merasa berhak? Iya, merasa layak dapat hasil bagus dan pujian tanpa perlu kerja keras. Mereka jadi nggak belajar ngehargain proses dan perjuangan. Jelas, ini bukan jenis harga diri yang sehat dan adaptif. Oke, ini beneran bikin saya mikir ulang soal pujian. Nah, kalau pendekatan umum kayak bangun pede di awal, mastiin sukses terus, dan muji pinter itu ternyata bermasalah menurut sumber ini, terus apa dong alternatifnya? Gimana? Bab 17 nyaranin cara numbuhin harga diri yang lebih sehat dan otentik. Apa intisarinya? Perspektif alternatif yang ditawarin bab 17 ini secara fundamental beda banget. Harga diri sejati itu bukan komoditas yang bisa kita kasih dari luar pakai pujian, label, atau rentetan sukses palsu. Bukan sesuatu yang dikasih ya? Bukan. Sebaliknya, harga diri yang sehat itu sebuah pengalaman. Pengalaman internal yang muncul pas seseorang ngerasa berhasil gunain kemampuannya secara efektif buat capai sesuatu yang bermakna buat dia. Contohnya? Usaha keras, pengalaman belajar sesuatu yang baru, atau bahkan pengalaman bantu orang lain. Jadi fokusnya di gimana seseorang mengalami dirinya sendiri dalam proses berusaha dan bertumbuh. Jadi bukan soal punya harga diri, tapi ngalamin sesuatu yang numbuhin harga diri dari dalam. Ini ngingetin saya sama penyebutan Alfred Binet di sumber ini.
Katanya kan tes IQ yang dia bikin itu awalnya bukan buat nge-labelin kecerdasan anak permanen ya, Persis. tapi justru buat identifikasi siapa yang butuh bantuan ekstra biar potensi mereka berkembang. Gitu kan? Betul sekali. Pandangan di bab 17 ini klop banget sama teori pertambahan atau incremental theory. Keyakinan kalau kemampuan itu bisa dikembangin lewat usaha, strategi bagus, dan belajar dari pengalaman. Oke. Jadi, alih-alih fokus ke label pinter, cara numbuhin harga diri sehat menurut bab 17 itu adalah 1. Kasih umpan balik jujur soal kemampuan anak sekarang, tapi dalam konteks potensi pertumbuhan. 2. Bantu mereka identifikasi apa yang perlu dipelajari buat capai tujuan. 3. Yang paling penting nih, bekali mereka sikap mental yang tepat, growth mindset, kebiasaan kerja yang baik, tekun, gak gampang nyerah, dan strategi belajar yang efektif. Jadi, fokus kita geser drastis ke proses ya. Menghargai usaha, muji strategi yang cerdik, ngedorong ketekunan pas sulit, ngajarin kalau tantangan itu normal dan bagian dari belajar. Bukan lagi soal kamu pinter, tapi lebih ke, wah usahamu gigih banget. Atau cara kamu mecahin masalah tadi keren. Gimana kalau kita coba cara lain buat bagian yang ini? Tepat sekali, itu dia inti pergeserannya. Kepercayaan diri yang paling berguna itu bukan keyakinan pada label pinter yang statis, tapi keyakinan pada proses belajar dan berkembang itu sendiri. Keyakinan pada proses ya. Iya, keyakinan bahwa saya mungkin belum bisa sekarang, tapi dengan usaha, strategi yang pas, dan bantuan kalau perlu, saya bisa belajar dan jadi lebih baik. Ini fondasi harga diri yang jauh lebih kokoh, nggak gampang goyah sama satu kegagalan atau kesulitan. Bab 17 nekenin banget pentingnya nanemin keyakinan pada potensi buat tumbuh ini. Ini beneran kayak ngebalikin logika umum soal harga diri ya. Bukan sesuatu yang kita pompa dari luar, tapi sesuatu yang mekar dari dalam sebagai hasil dari keterlibatan aktif dalam proses belajar, berusaha, dan ngatasin tantangan. Wah, ini pergeseran paradigma yang signifikan banget. Betul. Kajian yang dirangkum di bab 17 ini, yang dasarnya riset puluhan tahun, emang ngedorong kita buat jadi jauh lebih bijaksana dan hati-hati dalam cara kita kasih umpan balik dan ngerancang pengalaman belajar. Baik buat anak-anak maupun buat diri kita sendiri juga. Tujuannya kan numbuhin individu yang tangguh, pembelajar seumur hidup, bukan sekedar orang yang kelihatan sukses atau pintar di permukaan aja. So, what does this all mean for you? Pembahasan kita kali ini, yang akarnya kuat di kesimpulan bab 17 self-theories ini, ninggalin kita dengan satu pertanyaan reflektif yang penting kayaknya. Gimana kalau kita semua, sebagai orang tua, pendidik, pemimpin, atau bahkan pas nilai diri sendiri, mulai secara sadar geser fokus apresiasi kita dari yang cuma hasil akhir, nilai atau label bakat, ke arah menghargai proses itu sendiri. Prosesnya ya? Iya. Usaha yang gigih, strategi yang cerdas, keberanian buat nyoba dan mungkin gagal, terus ketekunan buat bangkit lagi. Mungkinkah pergeseran fokus ini justru kunci sesungguhnya menuju ketangguhan mental dan rasa harga diri yang lebih otentik? Yang lebih tahan banting ngadepin pasang surut hidup yang pasti ada. Sesuatu untuk direnungkan ya. Sesuatu untuk Anda renungkan lebih dalam. Sampai jumpa di sesi bedah sumber berikutnya.